ini nanti kita sebenarnya kakak sebenarnya mau ngejelasin semuanya, tapi karena cuman Fadli doang yang ada, nggak tahu yang lain kemana. Hmm. Jadi Dri, eh bimbingannya itu pakai Google Doc. Jadi biar gampang nanti kalau misalnya ada yang salah-salah kakak bisa langsung komen. Jadi kamu bikin di Google Doc laporannya. Ini marginnya itu atasnya dua, pokoknya kanan kiri bawahnya itu tiga, karena udah nggak ada yang meriksain margin. Terus biar isinya tuh benar-benar di tengah, jadi kita nggak usah kayak mencong-mencong sedikit gitu. Nanti kalau udah bikin di Google Doc, itu jangan lupa dibagikan kayak gini, nanti kirim ke email kakak. Kirim ke email Oke. kakak, itu jadiin kakak sebagai editor. Hmm. Nah, nanti udah itu, eh kalau kakak udah bisa jadiin editor, kakak bisa langsung komen. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah, itu kakak komen. Terus kalau misalnya kayak typo-typo masih bisa kakak benerin, karena kan kakak juga editornya juga kan. Iya. Terus untuk Fadli kan udah ada tuh tempatnya ya. Hmm. Udah tahu belum itunya, bagian untuk kita buat judulnya? Web web developer mungkin. Oh ya udah, ntar langsung di submit aja di portal, nanti langsung apa ACC kali kalau udah bener. Oh, Kalau nggak sebelum belum sampai di belum. portal, Fadli kirim dulu ke kakak ke chat. Nanti Ya. biar kakak kalau misalnya ada yang salah kan biar nggak usah di reject di portal. Jadi kakak Ya. benerin langsung di WA. Oke, Kak. Jadi ini untuk penulisan itu sebenarnya referensinya udah kakak taruh banyak semua di kakak ini taruh link ini tuh ada di deskripsi ya, di deskripsi grup tuh ada. Kita tinggal diklik aja Hmm. itu semuanya link-link yang berkaitan dengan KKP. Kalau nanti Padi sama kakak lagi skripsinya dengan skripsi juga masih ada banyak tuh. Ini nanti Ya. kamu buka aja kalau misalnya masih eh, lupa atau bingung, itu udah kakak taruh ini rangkanya itu di sini nih paling atas. Iya. Nah, nanti untuk itu cover dan lain-lainnya itu ini ngikutin pedoman dari RPU, ini tinggal di ini aja biar nggak salah. Ini udah kakak taruh di sini covernya. Tapi ya untuk kita bimbingan bab 1 sampai bab 3 dulu. Karena KKP itu cuman ada 3 bab. Bab 1 itu pendahuluan, terus bab 2-nya itu nanti project, ada sejarahnya dikit. Terus nanti bab 3-nya itu kesimpulan dan saran. Jadi nanti di bab 1 itu ada latar belakang. Aku langsung sambil contohin sama ibunya Firman aja. Sebenarnya sama aja. Apa namanya? KKP itu yang ngebedain cuman di proyeknya doang. Isinya ya kurang lebih ya sama aja. Jadi kalau untuk bab satu itu karena kan kalau sesuai pedoman dari ini buku pedoman dari KKP itu kan dia itu harus ada daftar pustaka ya. Jadi karena bab duanya Hmm. itu kita project, jadi untuk ada daftar pustaka itu kita taruh teorinya di bab 1. Jadi kayak nanti ini dikasih gini. Untuk kutipan, nanti kamu cari kutipan yang berkaitan dengan ini proyeknya Fadli. Misalnya kan tentang web developer atau website ya kan. Kamu cari aja kayak definisi website itu apa. Caranya kamu ke Google Scholar. Google Scholar. Dan Google Scholar itu kamu cari misalnya website adalah itu kalau bisa ini ya 5 tahun terakhir. Ini Oke. sekalian nanti biar nanti pas skripsi nggak bingung. Jadi Ya. di sini rentang waktunya karena kan kita 2025 ya, jadi 2021 sampai 2025. Ini 5 tahun terakhir.
Dari situ nanti ini kan kelihatan nih website. Website. Nah, ini kan kelihatan tuh website merupakan, kamu tinggal klik aja. Dari klik ini, kamu buka, terus website KBS. Ntar cari. Nah, ini kan ada nih di sini website merupakan, ntar kamu copy, dan kamu copy nanti di belakangnya kamu taruh nih misalnya, aku taruh sini nih. Ini bab satu ya. Di bab satunya itu di bab satunya itu nanti kamu taruh, kalau ini nanti sesuai kemunculan ya, dari misalnya ini yang pertama kali muncul itu tulis satu, nanti kalau misalnya ada kutipan lagi kamu tulis lagi dua. Jadi nanti pas di daftar pustakanya sesuai dengan kemunculan ini misalnya ini kan nomor satu, cara buat dapetin daftar pustakanya gampang, ini udah ada nih how to cite. Ini kamu pilih aja, kita pakai apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya mau IEEE, ya IEEE ya udah kamu tinggal copy, kamu taruh di daftar pustaka. Itu untuk ini. Atau misalnya kalau misalnya ada yang nggak ada how to set-nya ini, kita pakai yang standar aja apa. Tapi kalau yang nggak ada how to set-nya itu kamu balik lagi ke sini, ke Google Scholar. Ini kan ada kutip nih. Nah, dari kutip ini kan yang kamu kutip kan dari ini nih. Dari biasanya yang udah pernah diklik itu dia warnanya ungu. Itu nanti kamu ini aja nih, tinggal copy yang ininya. Ini kan ada apa nih? Apa tuh juga Hmm. daftar pustaka buat kopinya. Kalau Jadi untuk gimana? apa ya? Kenapa Bdi? Kalau kalau untuk buku beda nggak apa Kalau cara untuk tulisan? buku sama sih. Kalau untuk buku, kalau misalnya Fadli nyarinya di selain di Google Scholar, caranya itu nulisnya itu yang nih, udah apa tulis di sini juga. Hmm, nih, nih bacaan ini. Ini tulis nama penulisnya. Nama penulisnya itu pertama itu nama belakangnya ya. Misalnya kan nama kakak Karunia Sustari. Tulis dulu belakangnya, terus koma, terus baru nama ininya. Jadi misalnya nih, ini kan misalnya kan nama Fadli kan, kakak taunya Fadli Asik dong. Ini Fadli, ini baru nama benernya. Terus di koma nama penulis keduanya siapa? Misalnya kakak. Ditulis aja. Begini, terus ini tahun. Ini udah kakak tulis nih. Tahun, misalnya tahunnya 2021. Tulis 2021. Ini kalau misalnya dari buku ya. Misalnya bukunya website developer misalnya. Developer. Nanti di udah misalnya cuman kayak gini aja judulnya udah. Terus kota ini nih. Kan judul buku terus kota penerbit. Kota penerbit misalnya Jakarta. Jakarta Selatan misalnya. Jakarta Selatan. Penerbitnya siapa misalnya? Kalau misalnya penerbitnya kampus, tulis nama kampusnya. Tapi kalau buku biasanya bukan kampusnya yang nerbitin. Terbitnya misalnya Gramedia misalnya. Tulis sudah bikin aja untuk buku ya. Kalau untuk jurnal sih, kalau emang nggak ada eh, tadi how to set-nya tadi bisa lihat sini, lihat sini. Tinggal di copy aja apanya. Terus bab satu itu mana tadi? Hmm. Selain dari kutipan, itu nanti ada namanya maksud, tujuan, manfaat. Nah, maksud itu dari kayak contoh yang lain. Ini sama aja ya. Jadi Fadli mau lihat contoh yang mana aja sama aja. Mau jurusannya apa aja sama aja. Jadi maksud, tujuan, manfaat itu dia saling berhubungan. Misalnya di apa namanya? Nanti berhubungan lagi sama kesimpulan dan saran. Jadi tujuan, manfaat, kesimpulan, saran, poin satu di pertamanya itu semuanya sama. Misalnya di sini kan pengalaman.
kayak jadi sebagai fotografer di sini. Jadi dia apalagi nih yang berkaitan dengan maksud di sana tuh kayak maksud di sana tuh kayak selama Fadli di sana maksud dari melakukan penelitian atau magang di sana tuh apa aja? Sebutin aja tiga. Terus tujuannya itu bisa untuk eh, meningkatkan apa misalnya selama eh, Fadli di sana kayak misalnya nih udah kakak taruh semua nih. Maksud apa yang didapatkan di sana? Terus tujuannya selama penelitian di sana apa aja tujuan magang di sana? Terus manfaatnya juga manfaat apa yang kalian dapetin selama magang di sana. Tapi setiap poin itu saling berhubungan. Jadi kan kayak gini kan eh pengalaman praktis sebagai fotografer. Jadi fotografer kan ya untuk menghasilkan dokumentasi. Semanfaatnya itu untuk menambah portofolio kan. Kalau untuk ini, kalau misalnya untuk website kan apa maksudnya di sana? Jadi misalnya dapat pengalaman sebagai website developer ya kan. Terus untuk menghasilkan untuk tujuannya apa? Tujuannya kayak misalnya eh Fadli jadi ngerti kan untuk bikin dari nol yang kemarin kamu ceritain dari bikin website dari nol sampai kamu bisa ya kan. Terus manfaatnya ya dapat portofolio juga kan, dapat portofolio, dapat pengalaman. Jadi nanti pokoknya poin satu poin satu maksud, poin satu tujuan dan manfaat itu saling berhubungan. Terus ini kan tentang kayak yang kedua ini mengaplikasikan pengetahuan nih. Nah, di sini pengetahuan itu kan jadi kemampuan profesional dan bidangnya terus juga ini membangun profesional ya kan. Jadi berhubungan pokoknya nanti berhubungan juga sama di bab ininya. Ntar kakak buka dua aja deh. Hmm, bab. Ya, aduh. Bab. Ini. Ah, kesimpulannya selama kamu magang di sana itu kamu tulis kesimpulannya nanti apa aja. Tapi nggak usah jauh-jauh dari mana nih? Ini. Nggak jauh-jauh dari tujuan dan manfaat. Jadi yang nggak perlu tunggu apa namanya? Nggak perlu nunggu magangnya pada kelar. Yang penting, jadi nanti habis dari bab satu kita langsung loncat bab tiga. Karena kan bab dua itu kan nunggu bab dua yang nunggu programnya magangnya pada kelar kan. Karena kan nanti isinya kalau untuk bab 2 itu kan project-project. Nah, kalau misalnya projectnya masih ada terus kan, ya nggak apa-apa sih. Emang kalau misalnya Fadli mau nyicil per project langsung dimasukin di bab 2 juga nggak masalah. Jadi nanti isinya kurang lebih ya nggak beda sih. Kayak misalnya, eh, apa langsung, kan bab satu tadi udah. Bab 2 itu nanti kasih sejarah sama profil dari tempatnya Fadli magang. Terus nanti pokoknya yang ada yang didapetin Fadli dari tempat magang itu taruh di bab 2 di sebelum project. Dari ininya apa namanya struktur organisasinya, dari misalnya ada visi misinya, itu semuanya taruh di eh, bab 2 awal sebelum project. Nah, baru nanti hasil pelaksanaan KKP-nya. Nah, dari situ nanti eh pertama tulis dulu latar belakang website apa website yang Fadil buat itu buat apa? Misalnya untuk kemarin kan ada websitenya ada berapa aja tentang buat robot ya kan, robot antik ya kan. Mm-mm. Nah itu nanti tulis aja latar belakangnya ya, nggak usah panjang-panjang juga nggak masalah sih. Yang penting eh latar belakang buat ini aja, maksud apa sih namanya projectnya langsung gitu. Di situ udah langsung kasih gambar projectnya. Eh, hmm, selama di sana Pak Ade udah dapat berapa projectnya?
Ada dua. Baru dua ya. Tapi itu banyak kan Mm, rinciannya. iya banyak. Jadi ya kayak gini aja misalnya. eh Pertama misalnya latar belakang buat ini tampilan dashboard awal. Kamu tulis aja latar belakangnya dashboard. Terus nanti website yang sama, tapi kamu tulis nanti bagian apa aja sih kemarin? Ya, ya, ya. Tadi. Kayaknya ada deh. Oh, ini apa sih kemarin, Tri? Robot jadul Oh, robot chat. .com. Kalau ada sih riwayatnya pernah dibuka di sini padahal. Pabrik. Selesai. Wait. Ini kan kamu kayak ada nih home ya kan. Kamu home nanti ya tulis aja home. Biar nanti projectnya tetap ada 10 walaupun kamu baru bikin dua website. Ya kan, jadi misalnya ini kan home, terus produk ya kan. Kan ini aja udah beda page kan, beda laman kan. Terus wishlist, terus akun. Kamu ini aja udah 4 tuh. Atau ada lagi yang beda misalnya. Nanti kamu tulis aja biar satu website bisa jadi beberapa project. Nanti kan. Jadi bukan satu website, satu project. Tapi biar banyak, jadi satu website kamu jadiin misalnya kalau emang bisa jadi 5 ya jadi 5 ya kan. Gitu. Kalau boleh lihat contohnya gimana Kak? Kalau satu projectnya itu gimana? Isinya ada apa aja? Misalnya untuk misalnya ini kan ada home. Kamu misalnya baru nambahin kan karena kan kamu bikin website ini berapa lama? Satu website. Sampai selesai sih Kak. Enggak, berapa lamanya itu 1 bulan atau berapa? Oh, baru 1 bulan. Oh, satu website itu 1 bulan. Masih masih belum ada deadline sih Kak. Cuma cuma yang udah di jalan baru 1 bulan. Oh, jadi kayak bikin website robot jadul ini berapa lama? 3 minggu. Berapa? Kalau buat yang sekarang ini kan udah jalan sebulan. Cuma deadline-nya tuh nggak ada Kak. Oh ya, emang kakak nggak nanya deadline. Jadi maksud kakak ya misalnya kayak minggu pertama kamu bikin untuk explore explore the legendary Chocokin ini. Ya nggak apa nanti kamu screenshot bagian ini buat di laporannya. Eh, Dia mau lihat isinya gimana ya di kayak sini mana gitu. rata-rata untuk ininya taruh nih anak SE tuh kemarin ini sih apa namanya KKP-nya jadi guru jadi kakak juga nggak bisa Hmm, ngasih contoh buat yang website maksudnya yang anak SE ya anak SE kemarin dia jadi guru dia guru dia projectnya ya ntar kamu sambil bikin nanti sambil kakak periksa kok jadi nggak usah takut salah oke Kak. jadi nanti kamu bikin aja latar belakangnya apa, terus kamu kasih fotonya langsung. Ntar kalau misalnya, ini kalau misalnya, oh jadi satu website ini bisa ditambahin lagi, misalnya jadi berapa project ya kan? Karena kan untuk KKP ini minimal kan ada 10 project. Jadi nanti kalau emang bisa kita akalin ya nggak masalah. Nanti kakak coba-coba lagi kan, karena kan website satunya apa, Tri? Keajaiban Al-Quran. Apa? Keajaiban Keajaiban. Al-Quran. Iya. Keajaib, Dan keajaiban Al-Quran Al-Quran. dot apa ya? Dot dot Al-Quran coba ya website.
belum belum itu Kak, belum belum muncul di Google soalnya maksudnya belum Oh, teratur. ya nggak apa-apa. Itu Masih kan ada. walaupun belum muncul, apa maksudnya belum dipublish, itu kan udah kamu kerjain kan? Nah, Itu nanti tinggal di eh bagian, misalnya bagian apa? Misalnya bagian depan, bagian kan nggak mungkin kan kalau website itu cuma satu halaman kayak gini doang kan? Pasti kan ada tab halaman-halamannya begini kan? Nah di, nanti kamu berarti tinggal screenshot. diperinci ya gitu ya kayak. Iya benar. Jadi satu website nggak usah dibikin jadi satu project. Kita bikin di, iya diperinci. Mm-mm. Per halaman atau per fitur Kak? Kalau mau per fitur lebih lebih banyak kan malah, Heeh. ya kan? Iya. Oke, nanti kalau misalnya per fitur kan eh, apa aja? Misalnya kalau untuk yang ini bisa apa aja? Untuk yang web Ini yang kan udah ada bisa, nih. kalau itu bisa filter, bisa. Hmm, bisa ya, nggak masalah. Kan dari filter kan, popularity ya kan, advance, rating gini kan maksudnya. Hmm, Ya iya. bisa, bisa. Nanti yang penting, tapi yang belum ke publish juga dijadiin project di laporan ya. Oh, berarti dua website Kak. Mm-mm. Jadi biar masa kamu satu walaupun kamu magang selama di sana kan nggak mungkin kan cuma ini doang kan yang dikerjain. Hmm, Ya, berarti ya tetap walaupun belum dipublish, kamu masukin juga di laporan. Tapi ya untuk itu kan di bab 2, bab 2 juga kamu minta ke ini, ke apa atasan kamu. Nah, selain itu, selain laporan, itu kita ada namanya Monef. Ini, Monef, 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 Monef. Mana Monef, Miss? Nah, ini nih. Jadi nanti eh kita ngadain Zoom sama atasannya Fadli buat oh, monitoring, namanya monitoring evaluasi, Monef. Jadi kita nggak apa-apa nanti pas awal sama nanti pas akhir, mau pas Fadli pas selesai aja. Jadi nanti oke Kak. Fadli atur waktu buat yang awal, yang pertama. Nanti habis itu kamu screenshot berapa kali, biar nanti bisa dipakai. eh Jadi satu kali monef tuh bisa dipakai tiga misalnya gitu, tiga foto gitu. Oh, Iya, jadi nggak usah sampai kan monefnya itu kan harus 6. hmm, Nah, kalau 6 kali kan kita ngerepotin. iya, Nah, jadi ya udah pas awal sama pas nanti pas Fadli udah mau mendekati selesai itu. oke Kak. Jadi Hari nanti kerja kamu, atau gimana Kak? iya di hari kerja. Emang Hmm, ini ininya bisa di hari libur atasannya. oh, Ya kan atasannya nanti kamu tanya bisa di hari apa. Zoomnya nanti Fadli yang nyiapin. oke Kak. Nanti kamu share linknya ke kakak. Nanti ya ya kakak cuma ngasih kayak tanya-tanya selama Fadli di sana gimana gimana sih gitu aja. Oke. Nah, habis itu ini udah kakak jelasin untuk Monef. Ini pokoknya nanti kan kamu KKP-nya pilihnya apa? Tematik 2 atau satu? Tematik 2 Kalau tematik 2 berarti harus 12 minggu. Itu di sana Fadli udah berapa minggu? udah 3 bulan. Udah mau selesai dong harusnya. Ya Tapi enggak. kalau diminta di sana sampai kapan? Sampai Desember, Oh, sampai sampai Desember ya. selesainya. Tapi selama Fadli di sana ingat kan apa aja yang udah dikerjain? Hmm. Karena kan Oh, itu nanti harus ada uraian kegiatannya selama kamu ke sana. Jadi itu selama hitungan misalnya per bulan, per minggu atau per apa Kak? per Uraian Fadli datang kegiatan. ke sana, Fadli datangnya setiap hari Maksudnya, ya.
Iya, maksudnya bebas aja ya kayak seadanya foto gitu kayak. eh Seadanya aja, nggak usah semuanya sih. Yang penting ini juga nggak harus eh fotonya fotonya website, nggak usah. Ini kan kalau ini kan dia karena dia projectnya fotografi kan, ini kan fotografi yang di sana kan. Yang karena di Ya, kalau Pak Fadli kan kayak ini juga sama sih, dia guru sih buat yang anak SE kemarin. Ini mana sih? Mau nanti fotonya itu ya foto Fadli ini aja. Ini oke Kak. si itu deh. Si, ini bentar lagi mau keluar lagi. 1 menit lagi. Hmm, nih, dia sambil ngedit tuh juga dijadiin begini nih. Oh, oke Kak. Jadi nggak harus foto Fadil lagi dikerjain. Jadi yang Fadil lagi ngedit pun dijadiin uraian kegiatan. Dibuat laporan ini namanya kegiatan, ini logbook namanya. Oke Kak. Itu logbook. Nanti juga eh, itu nanti juga ada penilaian ya. Jangan lupa minta penilaian nanti ini. Ada formatnya, formatnya juga ada di sini nih. Oh, oke. Lampiran, lampiran KKP. Jadi ada logbooknya juga ada di sini semua. Untuk format buat penilaian juga ada ini penilaiannya. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya tempatnya Fadli ada format tersendiri buat penilaian, juga nggak masalah sih, nggak harus ngikutin yang ini. Hmm. Karena kan kayak punya ini si Firman itu dia format langsung dari si ini, dari apa dari sekolahnya. Nggak harus Ya, ngikutin ini formatnya Raharja. Udah yang penting eh udah sih itu semua udah bakal sampein semua. Ada yang bertanya nggak, Dwi? udah Kak.